Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran hari ini. Pernahkah kalian mendengar tentang laporan penelitian? Laporan penelitian sangat penting dalam dunia akademik dan profesional. Dengan adanya laporan ini, hasil penelitian bisa didokumentasikan dengan baik dan bisa digunakan sebagai referensi bagi orang lain. Di video ini, kita akan membahas secara mendalam tentang laporan penelitian, mulai dari definisinya, pentingnya laporan penelitian, karakteristik utama yang harus dimiliki laporan penelitian, struktur penyusunannya, hingga bagaimana membuat laporan penelitian yang baik dan benar. Jadi, pastikan kalian menyimak video ini sampai selesai. Apa itu laporan penelitian? Sebelum kita membahas lebih jauh, mari kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan laporan penelitian. Laporan penelitian adalah dokumen yang berisi informasi lengkap mengenai suatu penelitian yang telah dilakukan. Dokumen ini mencakup tujuan penelitian, metode yang digunakan, data yang diperoleh, hasil analisis, serta kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian tersebut. Laporan penelitian biasanya dibuat oleh para akademisi, ilmuwan, mahasiswa, atau profesional yang ingin mendokumentasikan hasil penelitian mereka agar dapat diakses dan digunakan oleh orang lain di bidang yang sama. Laporan ini juga menjadi salah satu bentuk pertanggungjawaban ilmiah dalam dunia akademik dan penelitian. Misalnya, seorang mahasiswa yang melakukan penelitian tentang dampak teknologi terhadap gaya hidup masyarakat akan menyusun laporan penelitian yang berisi semua tahapan dan hasil dari penelitian tersebut. Dengan begitu, pembaca bisa memahami bagaimana penelitian dilakukan serta apa saja temuan yang didapatkan. Mengapa laporan penelitian itu penting? Setelah mengetahui pengertian laporan penelitian, kini kita akan membahas mengapa laporan penelitian sangat penting. 1. Mendokumentasikan temuan secara ilmiah. Laporan penelitian membantu mendokumentasikan seluruh proses penelitian secara sistematis dan terstruktur. Hal ini penting agar penelitian dapat dipertanggungjawabkan dan dijadikan referensi bagi penelitian lainnya. 2. Memudahkan penyebaran informasi. Dengan adanya laporan penelitian, hasil penelitian dapat dibagikan ke lebih banyak orang, baik melalui jurnal ilmiah, seminar, atau konferensi akademik. Dengan begitu, ilmu pengetahuan akan terus berkembang. 3. Sebagai dasar pengambilan keputusan. Dalam dunia bisnis dan pemerintahan, laporan penelitian sering digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan. Misalnya, dalam bidang kesehatan, penelitian tentang efektivitas suatu obat akan menjadi acuan sebelum obat tersebut diproduksi secara massal. 4. Menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya. Penelitian yang terdokumentasi dengan baik bisa menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. Dengan adanya laporan penelitian, para peneliti lain bisa mengembangkan atau memperbaiki penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Karakteristik laporan penelitian. Yang baik agar sebuah laporan penelitian bisa dikatakan baik dan layak digunakan sebagai referensi, ada beberapa karakteristik yang harus dipenuhi, yaitu 1. Objektif laporan penelitian harus disusun berdasarkan fakta yang diperoleh dari penelitian. Tidak boleh ada unsur subjektivitas atau pendapat pribadi yang tidak didukung oleh data. 2. Sistematis laporan harus disusun dengan struktur yang jelas dan logis. Mulai dari latar belakang penelitian, metode yang digunakan, hasil yang diperoleh, hingga kesimpulan yang diambil, semuanya harus tersusun secara berurutan dan mudah dipahami. 3. Jelas dan ringkas. Informasi yang disampaikan dalam laporan penelitian harus mudah dipahami oleh pembaca. Penggunaan bahasa yang jelas, tidak bertele-tele, dan sesuai dengan kaidah akademik sangat penting. 4.
terbuka untuk evaluasi. Laporan penelitian yang baik harus bisa dipertanggungjawabkan dan terbuka untuk dievaluasi oleh orang lain. Oleh karena itu, penelitian yang dilakukan harus dijelaskan secara rinci agar bisa diuji ulang oleh peneliti lain. Kelima, logis dan berbasis data. Semua pernyataan dan kesimpulan dalam laporan penelitian harus didukung oleh data yang valid. Tidak boleh ada kesimpulan yang dibuat tanpa dasar yang jelas. Dengan memenuhi karakteristik ini, laporan penelitian akan lebih mudah dipahami dan diterima oleh komunitas ilmiah. Struktur laporan penelitian sekarang, kita akan membahas bagaimana struktur laporan penelitian yang umum digunakan. Biasanya, laporan penelitian terdiri dari 3 bagian utama, yaitu pendahuluan, isi laporan, dan penutup. 1. Pendahuluan, judul, harus jelas dan mencerminkan isi penelitian, abstrak. Ringkasan singkat yang mencakup tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan penelitian. Latar belakang, menjelaskan alasan mengapa penelitian ini dilakukan serta masalah yang ingin diselesaikan. Tujuan penelitian, menjelaskan apa yang ingin dicapai dari penelitian ini. 2. Isi laporan tinjauan pustaka, berisi teori-teori yang mendukung penelitian. Metode penelitian, menjelaskan bagaimana penelitian dilakukan, termasuk teknik pengumpulan data dan metode analisis yang digunakan. Hasil dan pembahasan menyajikan data yang diperoleh dari penelitian dan analisis terhadap data tersebut. 3. Penutup kesimpulan, merangkum hasil penelitian dan memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian. Saran, memberikan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Daftar pustaka, berisi referensi yang digunakan dalam penelitian. Lampiran, jika ada data tambahan yang perlu disertakan. Struktur ini memastikan bahwa laporan penelitian disusun dengan baik sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Kesimpulan, dari pembahasan ini, kita bisa menyimpulkan bahwa laporan penelitian adalah dokumen yang sangat penting dalam dunia akademik dan profesional. Laporan ini membantu mendokumentasikan hasil penelitian, memudahkan penyebaran informasi, serta menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya. Agar laporan penelitian dapat digunakan secara luas, laporan harus disusun secara objektif, sistematis, jelas, dan berdasarkan data yang valid. Dengan mengikuti struktur yang benar, laporan penelitian akan lebih mudah dipahami dan bermanfaat bagi banyak orang. Jadi, bagi kalian yang sedang atau akan melakukan penelitian, pastikan kalian menyusun laporan penelitian dengan baik, agar hasil penelitian kalian bisa memberikan manfaat yang lebih besar. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video pembelajaran lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.